pendatang baru kok kayak gini? Kita akan bahas TWS Choetech BH T15 dan T16. Music lover, belum banyak yang tahu tentang brand ini, Choetech. Nah, brand ini sebenarnya sudah berdiri dari tahun 2012 loh. Mereka fokusnya ke aksesoris handphone gitu, kayak power bank, charger, cable, audio. Nah, kali ini yang gue sangat tertarik, mereka ngeluarin TWS yang menurut gue menarik banget. Itu BH T15 dan T16. Kenapa? Karena yang T15 ini budgetnya itu cuma sekitar 200-300 ribuan, tapi sudah punya active noise cancelling. Nah, menarik banget kan? Nah, kita akan cek masing-masing fitur dan spesifikasinya. Music lover, kita akan mulai dari BH T15. Untuk harga launchingnya itu mereka bandrol di 289.000. Fitur utamanya sudah ada ANC mode-nya, transparansi mode, playtime sampai 6 jam, ada reduce voice technology, ya ini kayak ENC kayaknya ya. Yang menarik, ini sudah ada built-in 4 mic, super sound quality, USB fast charging case, low latency, Bluetooth 5.2, one step pairing, jadi pairingnya cepat banget, buka case langsung bisa pairing, smart touch control, dan smaller fit. Untuk spesifikasi lengkap dan paket penjualannya seperti ini. Music lover, untuk fitur sama speknya nih, apalagi sudah ada ANC, udah ada transparansi mode, ada low latency, dan harganya cuma 200-300 ribuan, menurut gue ini luar biasa banget. Karena itu untuk fitur dan speknya gue kasih poin 8,5. Sekarang kita akan bahas desain sama build quality-nya. Untuk case-nya sih cukup simple music lover. Bentuknya kotak, kecil, portable. Orientasinya sih kayak horizontal gitu ya. Di bagian depan ada tulisan Choetech, ada indikator lampu. Kemudian di bagian sebelah bawahnya ada USB-C charging. Bahannya dari plastik ABS warna hitam doff. Overall finishingnya cukup rapi lah. Nah, untuk cara buka case-nya seperti ini. Buds-nya sendiri itu dari bahan plastik ABS. Nah, bentuknya sebenarnya ini yang kayak ada tangkainya loh music lover, tapi ini tangkainya pendek banget. Nah, seperti TWS yang bertangkai, itu biasanya ada dua bagian besar, bagian tangkainya dan bagian shell-nya. Nah, bagian tangkainya yang pendek banget ini bagian depannya adalah bagian navigasinya. Caranya itu dengan touch. Kemudian di situ juga ada indikator lampu yang ini bagian sebelah atasnya. Di bagian bawah itu ada copper buat chargingnya. Sedangkan bagian yang lainnya, bagian shell-nya, itu finishingnya glossy. Bentuknya ya seperti biji melinjo yang standar lah ya. Kemudian di samping ada marking L atau R-nya. Tapi memang agak susah kelihatannya sih karena warnanya sama-sama kayak agak hitam gitu. Bagian nozzle-nya agak pendek, bornya lonjong, cukup gede. Filternya bentuk mesh atau jaring warna hitam. Kemudian untuk ear tips-nya itu bahan silikon, nozzle pendek, bornya lonjong, termasuk bor yang gede. Terus kalau kita pegang, itu bahannya cukup lembut. Overall music lover, untuk desain sama build-nya menurut gue ini cukup simple, nggak aneh-aneh lah. Build-nya juga cukup oke. Karena itu gue kasih poin 7 untuk desain sama build quality-nya. Sekarang kita cobain fittingnya music lover. Buat gue, ini fittingnya termasuk bagus. Ya minimal di gue ya. Fittingnya gampang banget dapat fit di kuping. Kerasa snug, isolation sama sealingnya juga cukup bagus. Terus kalau kita pakai lama itu cukup nyaman. Plus ini juga termasuk yang cukup steady di kuping kita. Karena itu gue kasih poin 7 untuk fittingnya. Sekarang kita coba cek kualitas mic-nya. Music lover, ini adalah rekaman mic dari TWS Choetech BHT15. Rekaman mic dari TWS Choetech BHT15. Music lover, terus terang nih, untuk kualitas mic-nya, untuk budget segini, gue agak surprise sih sebenarnya. Music lover bisa dengerin kayak tadi sampelnya ya. Menurut gue sampelnya ini termasuk bagus loh. Powernya ada, cukup jelas, cukup clear. Kemudian ngeredus suara luar atau ENC-nya juga cukup bagus.
Jadi nggak ngeganggu gitu suara luar, benar-benar cuma nangkap vokal kita. Karena itu untuk kualitas mic-nya gue kasih poin 8. Sekarang kita coba cek sound quality-nya. Untuk sound quality-nya, untuk T15 ini arahnya V-shape cenderung yang smooth kali ya. Bassnya ini memang termasuk yang gede musik lover. Rumble-nya dapat, tebel, berbody, deep. Punch-nya juga oke. Kerasa punch gitu, punchy-nya dapat, impact-nya dapat gitu. Cuman memang gue rasa mungkin karena terlalu gede intensitasnya, jadi bukan yang paling gesit sih menurut gue. Dan cenderung sedikit agak masuk ke mid-nya. Untuk mid-nya sendiri sebenarnya memang posisinya agak di belakang, tapi yang gue notice ternyata dia cukup tebel dan masih cukup jelas untuk kita dengarkan vokalnya. Sedangkan untuk bagian treble-nya overall cenderung smooth sih, yang halus, tapi gue masih ngerasa cukup open dan airy. Enaknya kita nggak akan kerasa fatigue, capek, terus pedes gitu, nggak akan kerasa, jadi aman banget. Menurut gue nih, tuning suaranya termasuk cukup aman sih. Apalagi kalau music lover pakai untuk lagu-lagu zaman now, zaman sekarang. Pakai buat EDM atau dengerin lagu-lagu TikTok. Kemudian dengerin pop, hip hop, R&B, bagus banget music lover. Tapi kalau kita dengerin lagu-lagu jazz, klasikal, ya masih oke lah, masih cukup bisa dinikmati gitu. Buat teknis suaranya sendiri, gue rasa ini termasuk yang cukup bagus. Yang gue notice soundstage-nya memang oke, bagus. Terus detailnya juga masih bagus. Separasinya juga masih oke. Gue juga nyobain ngecek ANC-nya. Ya, kelas 200-300 ribu perlu dong kita cek ANC-nya. Oke apa enggak. Surprisingly masih cukup oke kok. Masih cukup ngeredus suara-suara luar gitu yang konsisten. Terus untuk transparansi modenya juga masih oke. Masih cukup natural suaranya. Gue nyobain juga TWS ini untuk kegiatan kayak apa ya, entertainment lah. Nonton film, main game. Dan menurut gue ini cocok banget. Apalagi kalau music lover nonton film-film kayak action. Dapet banget, dramatiknya dapet. Overall menurut gue untuk sound quality-nya, gue pikir gue kasih poin 7,5. Sekarang kita bahas yang Choetech BH T16. Harganya di 229.000. Fitur sama speknya seperti ini. Playtime bisa sampai 6 jam. Ada reduce voice technology, ada ENC-nya. Jadi suara luar kalau kita pakai mic-nya itu bisa kereduce dengan baik. Kemudian ada built-in mic-nya. Super sound quality, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi suaranya katanya excellent banget. USB fast charging case, ada low latency. Bluetooth-nya sudah 5.3. Ada teknologi one step pairing, begitu buka langsung bisa di-connect sama device kita. Ada smart touch control dan smaller fit. Untuk spek dan paket penjualannya seperti ini. Music lover, yang membedakan T15 sama T16 itu di ANC-nya. Di T16 itu tidak ada active noise cancellingnya dan tidak ada transparansi modenya. Plus yang membedakan juga jumlah mic-nya. Yang T15 itu punya mic 4. Kalau yang T16 itu nggak sampai 4. Karena itu untuk yang T16 gua kasih poin untuk fitur sama speknya 7. Sekarang kita akan bahas desain sama build quality-nya. Nah, T16 ini agak beda sama yang T15. Kalau T15 kan sebenarnya yang ada tangkainya cuma tangkainya pendek kan. Kalau yang T16 ini yang bentuknya snail atau kayak keong. Case-nya sendiri bentuknya seperti kapsul. Orientasinya juga horizontal, bahan dari plastik ABS, warna hitam doff. Overall finishingnya cukup rapi music lover. Bagian atas ada tulisan Choetech, bagian depannya ada indikator lampu, bagian belakang ada USB-C charging. Bentuknya simple dan sederhana plus compact dan kecil. Cara buka case-nya seperti ini. Untuk buds-nya itu bentuk snail.
dan sedikit agak lonjong sih menurut gua. Bahannya plastik ABS, faceplate-nya glossy, ada lingkaran merah untuk yang sebelah kanan dan yang biru untuk sebelah kiri. Di bagian faceplate-nya ini juga, ini merupakan bagian navigasinya dengan cara di touch. Di situ juga ada indikator lampu. Sedangkan untuk shell-nya, finishing-nya doff. Di bagian sebelah dalam ada indikator atau marking L dan R. Plus ada copper charging-nya. Nozzle-nya sendiri ini yang agak panjang, bore bulat, filternya mesh atau jaring warna hitam. Ear tips bahan silikon, nozzle-nya yang pendek, bore-nya bulat bundar, dan kalau kita pegangin terasa cukup lembut. Desainnya sih sederhana dan cukup common build-nya menurut gua. Karena itu gua kasih poin 7 untuk desain sama build quality-nya. Sekarang kita cobain fittingnya untuk yang T16 ini. Menurut gue fittingnya ini di kuping gue ya, karena gue memang selalu cocok sama yang bentuknya snail atau yang keong. Jadi di gue ini dapat banget fitnya. Snugnya dapat, isolation sama ceilingnya jadinya bagus musik lover. Gue pakai lama juga masih nyaman, ringan, dan cukup steady di kuping gue. Karena itu untuk fittingnya gue kasih poin 8. Sekarang kita cobain sampel mic-nya. Musik Lover, inilah rekaman mic dari TWS Cetek BHT16. Rekaman mic dari TWS Cetek BHT16. T16 ini musik lover menurut gue punya kualitas mic yang cukup oke. Memang pasti kalau yang bentuk snail itu nggak sebagus kalau yang ada tangkainya. Tapi masih oke kok. Masih cukup stabil, suaranya cukup jelas, powernya juga ada. Dan engine-nya termasuk cukup bagus. Karena itu gue kasih poin 7 untuk kualitas mic-nya. Musik lover, sekarang kita akan bahas sound quality dari yang T16. Nah, kalau yang T16 ini arah suaranya sebenarnya masih sama sih. Masih V-shape juga. Tapi yang gue notice, yang V16 ini dari awal gue bilang ini lebih refine suaranya. V-shape-nya lebih aman dan lebih, mungkin kalau kita bisa bandingkan mungkin ngejar Harman Target lah. Bassnya deep, berbody, tebel, tapi masih kekontrol. Jadi nggak terlalu over. Impact-nya bagus, punchy. Dan gue ngerasa yang T16 ini lebih gesit dibanding yang T15. Sedangkan mid-nya sendiri posisinya agak mundur. Tapi yang gue suka, mid-nya ini nggak keganggu sama bass-nya. Jadi lebih clean, lebih bersih. Jadinya gue bisa dengar vokal lebih jelas, lebih detail. Cuman memang agak sedikit tipis. Buat high-nya atau treble-nya, gue ngerasa ini lebih open dan airy. Ceringnya, crisp-nya dapat, tapi nggak sampai harsh, nggak sampai pedas atau fatigue di kuping gitu. Masih aman banget lah pokoknya. Dari tuning suaranya musik lover, gue pikir yang T16 ini lebih all-rounder sih dibanding yang T15. Kalau T16 ini gue bisa bilang bisa kita pakai untuk berbagai genre. Lagu sekarang, EDM, pop, hip hop, R&B, dapet. Tapi kalau kita cobain lagu-lagu jazz, klasikal, ataupun lagu-lagu audiophile, masih dapat juga musik lover. Terus yang gue juga notice, tuningnya termasuk bagus. Detail, clarity oke, bagus. Soundstage juga oke. Dan yang gue suka, separasi instrumennya bagus. Overall nih menurut gue, T16 ini kalau dengerin musik lebih refine dibanding yang 15 menurut gue ya. Tapi kalau untuk kegiatan entertainment, gue rasa memang 15 masih lebih oke sih. Tapi T16 ini masih cukup bagus. Main game masih dapet, masih oke. Nonton film juga bagus. Cuman memang kalau di film action 15 itu rumble-nya lebih dapat, jadi lebih dramatis. Kalau yang ini kan cenderung lebih all-rounder, lebih balance lah ya. Jadi film drama juga masih oke untuk yang T16 ini. Untuk sound quality-nya nih yang T16, gue suka, gue kasih poin 8. Kesimpulannya musik lover. Brand Cetek ini yang menurut gue pendatang baru, tapi ternyata surprisingly bisa bersaing loh dengan audio-audio atau TWS-TWS yang sudah ada sebelumnya.
fitur-fiturnya bagus, sound quality-nya juga oke. Ini menarik banget sih TWS ini. Kalau music lover cari TWS yang budget, terus punya fitur yang lebih lengkap, kayaknya coba pertimbangkan ambil yang T15. Ini sangat oke untuk fitur-fiturnya terutama. Ada ANC-nya, kualitas mic-nya bagus. Tapi kalau music lover mungkin budgetnya nggak terlalu gede dan fokusnya cuma cari yang sound quality yang lebih oke, coba pertimbangkan ke yang 16, T16. Tapi menurut gua, kedua TWS ini sangat worth untuk dicobain dan dipertimbangkan music lover. Tapi kan itu pendapat gua, ya kan. Bagusnya sih kalau ada kesempatan music lover, cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan selalu percaya sama kuping sendiri. Oke? Kayaknya itu aja sih dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!